Salam Reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini, Selasa 6 September 2022, terdapat pada Yeskiel 18 ayat 4. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Topik kita pada pagi ini adalah Allah yang mempunyai roh kita. Dalam kitab Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Karena itu, barang siapa yang melakukan kejahatan, dia akan jatuh dan masuk ke dalam penjara kepahitan yang disediakan oleh Allah. Bukan orang lain yang menerima akibat perbuatan kita, melainkan kita sendiri. Kita tidak bisa menggiring kejahatan kita itu kepada orang lain, atau karena kita kaya, terus kita bayar agar orang lain bersedia menerima akibat kejahatan kita itu. Memang, kalau masih di dunia itu, boleh-boleh saja. Tetapi pada zaman akhirat, hal itu tidak berlaku. Memang, masih ada pola pikir yang salah dalam kehidupan berjemaat, bahwa bila ada kesalahan seseorang yang belum naik sidi, maka setiap kesalahan si anak masih ditanggung oleh orang tua. Pengertian ini salah, sebab menurut firman Tuhan, bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan, dia sendiri yang akan menanggung risikonya. Jadi orang yang akan menerima tiket agar masuk ke dalam perhelatan kerajaan Allah adalah orang yang mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, pribadi seseorang itu, bukan kelompok. Misalnya, si ibu yang percaya pada Yesus tidak boleh membonceng si bapak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa. Kita juga harus yakini bahwa hanya Allah yang memberikan roh kehidupan pada kita, sehingga kita dapat bekerja dengan baik, dan hasilnya pun akan memuaskan. Jika roh dunia yang memberi kekuatan kepada kita, maka hasilnya pun akan sangat mengecewakan, yang walaupun pada awalnya seolah-olah memuaskan, tetapi pada akhirnya akan mengecewakan. Karena itu, selagi kita hidup, pada saat inilah kita harus menunjukkan buah-buah hidup kita. Selagi Tuhan
masih memberi kesempatan untuk kita jalani. Karena itu, agar kita dikuasai oleh Roh Allah, maka kita harus rajin membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kita harus membangun persahabatan yang erat dengan Tuhan. Untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita harus rajin membaca firman-Nya dan melakukan apa yang firman tuntut dari kita. Kita juga harus taat pada aturannya, sebab melalui ketaatan kita akan firman-Nya, maka kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Amin. Saiba sia Tuhan Yesus, tu bagasan rohani, sai ma Yesus, bege panutup nahi, sia Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Hari burona di tanong, sai ringgas di jakon ho. Mari suang Tuhan Yesus, sai di hagarison ho. Sia Tuhan Yesus, jakon itu rohami, nungatiki parasian, sotung jolo salpui. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti juga di surga. Berilah kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.